Ya, pemirsa, anggaran pengadaan baju dinas anggota DPRD DKI Jakarta menjadi sorotan karena nilainya yang fantastis, mencapai 1,7 miliar. Pengadaan baju dinas anggota DPRD DKI Jakarta sudah dimasukkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa. Untuk membahasnya, sudah terhubung bersama kami Bang Ucok Kai Kadafi selaku Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis dan Pak Firman Syah selaku Sekretaris DPRD DKI Jakarta. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Pak Firman Syah terlebih dahulu selaku anggota DPRD ya DKI Jakarta. Pak, ini ada polemik mengenai disorotnya angka anggaran dari baju dinas anggota DPRD DKI Jakarta. Ini sebenarnya seperti apa sih Pak sejarahnya? Apakah sudah dari dulu angkanya sebanyak ini? Ya, terima kasih Bu. Kami informasikan bahwa apa yang kami lakukan atau merencanakan di Sekretariat Dewan itu terkait dengan pakaian dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan, itu kami sesuai dengan ketentuan PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan serta anggota DPRD DKI Jakarta. Jadi memang ada beberapa jenis pakaian. Yang pertama adalah pakaian sipil harian. Itu diberikan 2 pasang dalam 1 tahun. Lalu pakaian sipil resmi disediakan 1 pasang dalam 1 tahun. Lalu pakaian sipil lengkap atau PSL diberikan 2 pasang dalam 5 tahun. Lalu pakaian dinas harian disediakan 1 pasang dalam 1 tahun. Lalu yang kelima adalah pakaian yang berciri khas daerah atau pakaian adat ya? Daerah. Ya, kalau di ini ujung serong dan baju jim itu diberikan setiap tahunnya 1 pasang. Itu berdasarkan PP nomor 18 tahun 2017. Berarti total 7 pasang ya Pak ya, kalau saya hitung tadi? Semuanya total ya. Kalau kita hitung, kalau untuk pakaian sipil lengkap itu diberikan selama 5 tahun 2 pasang. Kalau yang lainnya, pakaian sipil harian, pakaian resmi, pakaian sipil lengkap itu diberikan setiap tahunnya. Untuk pakaian sipil harian itu 2 pasang setiap tahun. Baik, jadi angka 1,7 miliar ini untuk keseluruhan selama 5 tahun atau angka per tahun saja? 1 tahun. 1 tahun saja. Kalau boleh tahu Pak, 1 pasangnya berapa sih Pak harganya? Yang paling murah dan yang paling mahal? Begini Bu, kita merencanakan anggaran ini sesuai dengan harga satuan disiapkan oleh BUBJ, oleh e-budgeting. Kita sudah ada harga satuan berdasarkan e-budgeting. Untuk pakaian sipil harian, itu 1 pasangnya itu, 1 setelnya itu 2.498. Nah, lalu untuk itu diberikan untuk tahun ini Bu ya, diberikan untuk pakaian sipil harian itu 2 setel. Ya, lalu untuk belanja pakaian dinas harian itu diberikan 1 setel, harga satuannya 2.700.000. Lalu untuk pakaian sipil resmi itu 1 setelnya 3.600.000. Lalu untuk pakaian khas daerah itu diberikan dengan harga sama 3.600.000. Ini sesuai dengan e-budgeting. Oke, baik. Apakah di e-budgeting itu juga disebutkan bahannya harus apa begitu Pak? Di dalam untuk ini bahannya yaitu bahan yang terdiri dari wool. Bahannya wool ya. Baik. Jadi sudah jelas tadi didetailkan dari Sekretaris DPRD DKI Jakarta. Saya ingin tanya pendapatnya Bang Ucok ini. Dari detail yang disebutkan Pak Firmansyah tadi, sudah pantas atau tidak sebenarnya harga yang diutarakan oleh DPRD DKI Jakarta ini? Ya, pertama memang dasar hukumnya itu ya. Dulu kita itu sebelum keluar dasar hukumnya itu kita selalu mengkritik tentang pakaian dinas ini di semua daerah gitu ya. Gitu. Akhirnya mereka kelabakan juga ternyata mereka bikin dasar hukum gitu ya supaya memang apa yang mereka terima
pada hari ini itu merasa dilindungi gitu, ada payung hukumnya untuk supaya mereka berhak gitu loh. Padahal kalau kita lihat kan bukan untuk memenuhi kebutuhan apa yang ada di dasar hukum itu gitu loh. Seharusnya melihat kondisi dulu gitu ya, kondisi dulu. Kalau memang butuh satu ya satu aja gitu, nggak usah 5 ya diambil gitu. Karena apa? Karena melihat pandemik gitu ya, pandemik hari ini mau kemana sih anggota dewan? Pakai pakaian 5 gitu kan, gitu. Satu aja cukup gitu. Anggota dewan di rumah aja kok pakai webinar gitu kan. Kenapa harus 5-nya? Gitu kan, ini kan sama saja pemborosan anggaran. Apalagi harganya sampai 2 jutaan minimal tadi, ada 3 jutaan kayak gitu kan. Itu kan mahal sekali itu buat rakyat yang saat ini lagi tercekik gitu loh dengan kondisi pandemik yang saat ini. Gitu. Harusnya ada inilah, ada sentrisis lah di dalam anggota dewan gitu kan, rakyatnya lihat dulu apakah rakyat kita itu paling miskin tuh pakai 2 juta enggak, pakai 3 juta enggak. Nah, itu harus dicermati. Jadi ada usulan gitu. ini Pak Firmansyah dari Bang Ucok, karena ini pandemi begitu ya, mungkin kegiatan dari anggota DPRD tidak terlalu sepadat biasanya. Apakah mungkin anggarannya bisa dikurangi begitu Pak? Kami membuat perencanaan anggaran ini memang sesuai apa yang diamanatkan, ya, diamanatkan dalam PP tersebut. Tapi kalau misalnya ini aspirasi ya dari masyarakat, nanti akan kami diskusikan dengan para anggota dewan. Ya. Baik, jadi tidak ada respon ya Pak? Mungkin anggota dewan sudah mendengar begitu tentang respon masyarakat yang selama ini dan sampai viral di media sosial terkait harga baju anggota DPRD yang menurut masyarakat terlampau berlebihan. Tinggi dan mahal. Pak Firmansyah, ada respon kan dari rekan-rekan anggota DPR? Anggota DPRD? Kami pada saat perencanaan anggaran itu tidak ada respon itu ya. Kita sampaikan apa yang sesuai kita rencanakan dan kita sesuai dengan aturan. Baik jumlah maupun harga satuan. Karena harga satuan itu kita nggak akan bisa masuk dalam satuan harga satuan, disetujui dalam, karena kita udah ada by system. Baik, maksud saya mengenai respon masyarakat terhadap anggaran yang sudah ditetapkan ini, apakah ada respon balik begitu dari anggota DPRD? Nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman. Baik, saya kembali ke Bang Ucok. Bang Ucok, seharusnya seperti apa sih mekanisme untuk pembuatan anggaran terkait dengan kebutuhan anggota DPRD DKI Jakarta? Yang kita tahu Dewan yang terhormat ini memang bekerja untuk daerahnya seperti DKI Jakarta. Ya, anggaran program memang anggaran memang yang bikin itu sekretaris dewan. Nanti memang dibahas di internal anggota dewan sendiri dan yang mengesahkan anggota dewan sendiri. Yang saya tahu, yang saya lihat ya, yang namanya anggaran gitu ya, anggaran dewan itu APBD anggota dewan itu tiap tahun itu ininya itemnya itu itu aja gitu loh, itu aja nggak pernah berubah gitu loh. Seharusnya gitu ya, masalah baju gitu kan, harusnya baju kan udahlah, baju nggak usah karena kita masih ada yang bagus nih tahun yang lalu, harusnya kan begitu anggota dewan gitu loh kan. Ini kelihatan respon kayak gitu tuh nggak ada banget tuh. Tolong anggota dewan gitu loh, biarpun DKI itu kaya gitu ya gitu, tapi kalau masalah penghematan itu, pengetatan ikat pinggang itu gitu kan, itu hal penting biar dialokasikan kepada pembangunan atau program lain, itu penting sekali. Baik, saya kembali ke Pak Firmansyah. Pak Firmansyah, bicara soal anggaran yang sudah ditetapkan ini, apakah tidak bisa anggota DPRD DKI Jakarta ikut untuk bisa memfakati begitu bagaimana anggaran ini dibuat? Ya bisa saja ya, tapi untuk tahun anggaran ini kan sudah ditetapkan dalam bentuk berbeda, dan ini mungkin nanti akan kami diskusikan dalam perjalanannya. Ini kan juga belum dilelang ya, tapi nanti kan kita akan sampaikan kepada kebijakan dari internal kami. Pak, kalau boleh tahu kita juga ingin bertanya apakah anggaran yang sudah ditetapkan ini dari tahun ke tahun angkanya meningkat atau seperti apa Pak? Tidak, flat ya, sama. Karena sesuai dengan e-budgeting. Harga satuan kalau bisa ditetapkan demikian sesuai yang ada di sistem. Baik, jadi tidak ada perubahan sama sekali begitu ya Pak ya? Kuantitinya sama dengan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh PP. Jadi kuantitinya sama, tapi harganya per tahun yang mengikuti begitu ya?
harga yang per tahun dia. Baik. Nah, apakah anggaran tersebut tidak bisa difleksibelkan lagi Pak untuk bisa diefektifkan lagi begitu ketika anggaran ini dibuat? Dan mungkin ini Bu, nanti kan dalam proses lelang ada penawaran, ada apa segala macam. Jadi akan disesuaikan pada saat proses lelang begitu ya? Begitu Bu. Baik, saya kembali ke Bang Ucok. Bang Ucok, kalau bicara bagaimana anggaran di DKI Jakarta ini sudah ditetapkan begitu dan memang faktanya bertahun-tahun tidak berubah secara kuantitinya. Nah, apakah memang harus perlu dan sudah urgent untuk bisa di-adjust lagi? Menurut saya bisa dihentikan, gitu kan, kalau anggota dewan itu mau, gitu ya, 1,7 ini, gitu ya, untuk baju ini ditiadakan bisa, ditiadakan. Tinggal politik will anggota dewan. Karena apa? Karena gini, biarpun udah lelang ya, ini udah lelang gitu. Banyak yang udah lelang, ketika ada perusahaan yang keberatan, gitu ya, ada perusahaan keberatan, itu program itu nggak jadi, gitu kan, nggak jadi. Dan anggota, makanya aku bilang ini bisa dihentikan, lebih baik dihentikan aja lah. Yang baju-baju kayak gini, gitu, nggak penting banget, gitu kan. Kasihan anggota dewannya, masa beli baju aja dari APBD kan kasihan banget, miskin banget anggota dewan kita, padahal kan kaya banget. Baik. Meskipun sebenarnya itu sudah hak ya Bang Ucok ya dari anggota DPRD memang Ya, ada fasilitas seperti itu. Bukan masalah hak, lihat rakyat. Sandarannya bukan hak rakyat. Mereka kan haknya anggota dewan kan karena mereka terpilih karena rakyat. Gitu. Makanya mereka sudah rakyat. Gitu. Baik, terkait bagaimana fasilitas untuk anggota DPRD DKI Jakarta ini, menurut Bang Ucok tadi perlu ada penyesuaian karena mengingat kondisi pandemi saat ini seharusnya bisa mengikat pinggang lebih erat karena masyarakat juga mengikat pinggang lebih erat. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tetaplah bersama kami di MNC News.